Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cimaros dimanapun anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan kembali lagi. Semoga aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan berbagi inspirasi usaha, suatu tips dan saran buat teman-teman para pembudidaya dan para pecinta ikan hias ya. Namanya mengenai tentang cacing sutra. Nah, pada hari ini kembali lagi saya akan sedikit memanen cacing sutra ya yang ada di Rumah Cimaros begini. Kita akan memanen hari ini, cuman panen kita hari ini bukan pada media kascim melainkan di media lumpur halus, karena ada sedikit pesanan dari teman-teman para pembudidaya ikan hias ya. Makanya di kesempatan ini saya akan berbagi sedikit saran cara memanen cacing sutra di Rumah Cimaros yang medianya adalah media lumpur. Jadi lumpur halus ya, lumpur halus. Jadi oke, sedikit masukan, jangan lupa like, subscribe dan share jika video-video Rumah Cimaros bermanfaat. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, ini dia yang di sana ya, yang di sana, kolam yang di sana kita akan sedikit ambil cacing sutranya. Bakal buat teman-teman di luar sana para pembudidaya ikan hias ya. Oke, jadi alat yang saya gunakan ini ya, berupa saringan ini. Ini kemarin kita pakai untuk nyari lumpurnya, makanya agak lebih mudah jika kita pakai dengan baskom ya juga. Oke, kalau channel Rumah Cimaros, karena tidak semuanya lumpur halus ya, pasti ada yang kasarnya, makanya kita saring lagi lalu kita endapkan. Jadi sebentar videonya agak panjang ya, mulai dari kita proses pengambilannya sampai proses pembersihannya ya. Jadi oke, sahabat channel Rumah Cimaros, seperti teman-teman lihat ya, ini pur ayamnya, itu pur ayam yang sudah dimakan oleh ulat Hongkong, itu ya mulai habis ya, dimakan sama cacing sutra lagi. Jadi lanjut ya. Jadi oke, sahabat channel Rumah Cimaros, ini adalah saringan air ya, yang kita dari airnya sendiri, air bekas saringannya kita rolling ya. Jadi untuk pembersihannya itu ini cukup mengambil ya. Kita ayak ya seperti ini. Jadi oke, channel Rumah Cimaros, ini dia cacing sutranya, bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah cacing sutra yang sudah diayak, sepenuhnya tidak kita bersihkan, sebentar kita endapkan pada media gelas ya, gelas. Jadi kita tampung dulu ya. Berani kotor itu Pak.
ya. Jadi proses seperti ini tidak memakan air banyak ya, karena airnya ini sirkulasi airnya terputar, jadi tidak memerlukan air banyak untuk menyaring cacing sutranya. Jadi ini tips juga untuk hemat air ya. Oke, lanjut. Jadi sahabat channel Rumah Cacing, cukup segini dulu ya kita panennya, karena kita tidak terlalu banyak membutuhkan ini tidak terlalu banyak pesanan, makanya cukup seadanya saja ya kita panen. Jadi oke, kalau channel Maros, ini adalah casut yang halus ya. Oke, kita ini ya, saya bersihkan dulu caranya. Inilah sahabat channel Rumah Cacing Maros, proses pengairannya ya. Ini proses pengairan, dan ini pompa ya, pompa air akuarium. Jadi airnya itu melalui sini ya, masuknya dari sini bla 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 bla, sini nyaring, naik lagi, putar lagi. Jadi siklus airnya ini hemat ya. Beda jika kita menggunakan air pancuran ya, pancuran pump gitu, jadi boros air. Makanya untuk satu juga tips ya, saran untuk panen cacing sutra bagusnya modelnya seperti ini. Nah, oke, kita kembalikan ya di modelnya semula. Pokoknya airnya akan tersaring kembali. Oke, sobat channel, sudah ya. Ini jadi airnya terisi kembali ke pipa-pipanya ya, pipa-pipa pancurannya ini. Kemudian bisa teman-teman lihat kan. Oke, jadi biarkan saja airnya tersaring sampai jernih ya. Jadi untuk mengantisipasi casutnya agar tidak masuk ke sini ya, makanya saya kasih batu kerikil kayak gini. Nah, dan ini dia hasil panen kita ya. Alhamdulillah adalah. Ini casut guys. Oke, sahabat channel Rumah Cacing, kita bersihkan dulu ya sedikit lagi, lalu kita lanjut ke pengendapannya agar bisa bersih dari lumpur-lumpurnya. Jadi sahabat channel Rumah Cacing Maros, ini dia kembali pembersihan keduanya ya. Ini adalah air endapan saya ya, air casut kemarin saya endapkan kayak gitu. Rencananya mau dipakai untuk kultur, tapi kita pakai dulu, kita manfaatkan dulu untuk sedikit membersihkan cacing sutra ya. Nah, ini kita ayak-ayak begini saja, biarkan dulu agak terpisah lumpur dengan casutnya ya. Setelah itu kita ayak-ayak dulu kayak gini ya. Oh ya, kalau untuk kematian casut nanti ya, nanti banyak teman-teman nih kok dia kayak begitu kak, nanti casutnya mati, enggak ya, enggak. Oke sahabat channel ya, jadi kita akan menyaring. Nah, kita saring ya, kita endapkan lagi cacing sutranya.
Jadi simpel ya prosesnya. Ya, bersihkan saja situ, lalu taruh wadah sini ya. Jadi biarkan nanti yang spraynya naik ke dasarnya, lalu kita ambil ya. Oke, ini saya air dulu. Prosesnya simpel ya. Setelah dia kayak gini, jadi mengurangi kotornya. Kita juga agak-agak hemat air ya, karena airnya kurang, tidak terlalu banyak kita gunakan ya. Ya oke sahabat channel rumah cicing, ini dia casutnya yang agak bersih ya. Jadi oke sahabat channel rumah cicing Maros, setelah agak bersih seperti ini ya, ini casutnya agak bersih seperti ini, kita taruh di wadah seperti ini di sini ya. Ini kiranya nanti di sini lumpurnya akan mengendap dan cacingnya akan naik ya ke dasar. Ini cukup begini aja. Nih, lalu kita rapikan ya. Nah. Ini sahabat channel rumah cicing Maros, karena waktu kita menyari lumpur, tidak semuanya lumpurnya itu halus ya, pasti jika kita menyaringnya pasti ada lah pasti kasar-kasarnya yang naik. Jadi yang turun ya, yang turun nanti ke dasar ini. Makanya dari itu kita gunakan tips seperti ini agar lebih mudah mengambil atau memisahkan lumpur dengan cacingnya ya. Lanjut ya, kita ke tahapan selanjutnya. Setelah bersihkan begini, kita taruh saja di tempat ini, lalu kita tutupi baskom seperti ini. Jadi oke sahabat channel rumah cicing Maros, setelah beberapa menit ya ke depan, nanti casutnya akan naik ya ke dasar lumpur tadi. Nah, setelah itu barulah kita mengambil atau memisahkan lumpur-lumpur yang sudah bersih dengan yang kotor. Jadi tahapan selanjutnya kita nunggu saja ya beberapa menit, kurang lebih ya 10-20 menit ya. Lalu kita lihat proses naiknya casut dari pemisahan lumpur yang kotor dengan yang bersih. Oke sahabat channel rumah cicing Maros, oke kita tunggu dulu ya, nanti ini kita pause dulu. Oke sahabat channel rumah cicing Maros, sembari menunggu si casutnya itu misah sama lumpurnya, kita lihat dulu ya cacingnya di kolam yang penampungan kita ini. Bukan kolam penampungan, kolam pembudidaya pembesaran ya. Ini dia sahabat channel rumah cicing Maros, bisa teman-teman perhatikan. Ini dia casut-casutnya yang sudah mulai ya terpisah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sahabat channel rumah cicing, kita kedatangan tamu sahabat kita ya. Ini sahabat saya juga dia seorang pembudidaya ikan hias dan pastinya nyari casut. Jadi oke sahabat channel rumah cicing Maros, ini prosesnya. Jadi proses sementara casutnya kini mulai agak naik ya ke dasarnya untuk mencari pakan. Oke lanjut. Oke sahabat channel rumah cicing, tadi kita kedatangan tamu yang ngambil sebagian ini ya yang bersih. Jadi kita lanjut yang ngintip-ngintip kolam kutu air kita ya, sembari kita nungguin ininya cacing sutranya naik. Kita lihat dulu kutu air yang ada di rumah cicing. Oke sahabat channel rumah cicing Maros, sembari satu konten ya sekalian kita buat ini juga. Jadi sahabat channel rumah cicing Maros, bisa teman-teman perhatikan, saya perdekat dulu ya. Ini kutu air munia
dimana kutu air monia ini kembali dasarnya lumpur, dan saya beri air campuran airnya itu berupa pakan ulat Hongkong ya, pur sisa pakan ulat Hongkong. Jadi saya tuliskan, saya bilas dulu purnya, yang endapang airnya saya campur dengan air ini dasarnya air sumur ya, air sumur. Jadi alhamdulillah kalau saya perhatikan ini mulai agak bau bagaimana ya, bau-bau gitu. Namun di sini saya punya juga tambahan kayak ini ya, kol buat pakan kutu airnya ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini, bisa teman-teman lihat kutu air monianya ini ya. Oh ini sahabat channel Rumah Cici Maros, ini iya, itu kutu air monianya ya, yang di bagian-bagian sini. Karena ini keseringan saya ambil ya buat pakan ikan gapis sama ikan-ikan cupang saya. Namun di sini teman-teman bisa lihat ya, bisa teman-teman perhatikan, ini kan banyak jentik-jentik nyamuknya. Ini jentik-jentik nyamuk kayak gini ya. Namun di sini selain dari pemanfaatannya ya, untuk ini jujur banyak sekali. Nah, jadi tips dan saran saya ini untuk mengatasi jentik nyamuk. Namun kan banyak juga teman-teman yang ingin jentik nyamuk buat pakan ikannya, bisa juga. Namun buat teman-teman yang tidak ingin kutu air monianya banyak jentik nyamuknya, makanya kita harus melakukan antisipasi seperti ini. Jadi tahapannya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yang di kolam satu saya kan sudah saya ini kasih jaring kayak gini. Jadi alhamdulillah kutu airnya berkurang. Tetap ada namanya kutu air, jentik nyamuknya berkurang, tapi tetap ada lah kutu air yang bisa jentik nyamuknya sedikit, cuman tidak terlalu banyak. Beda dengan yang kolam bawah ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini, ini kutu air monianya. Ya. Tuh. Ini sama pakannya kol ya. Jadi ya sahabat channel. Nah kalau di sini kurang ya jentik nyamuknya. Tuh. Beda dengan kolam yang bawah. Kalau kolam yang bawah memang banyak jentik nyamuknya. Jadi dia jarang saya ini. Kalau yang ini ya jarang saya ambil, biarkan dulu berkembang biak. Kalau yang di bawah memang khusus buat pakan-pakan ikan saya yang ada di Rumah Cici Maros. Itu yang sangat senang. Banyak ya. Jadi ini adalah salah satu tips ya buat teman-teman. Budidaya ya, salah satu tips budidaya buat teman-teman yang ingin berbudidaya kultur kutu air, tim sekre juga bisa. Intinya kalau saya pribadi yang penting ada niat yang baik ya, pasti adalah hasil yang akan kita dapatkan. Jadi saya channel Cici Maros, jadi mulai ya, airnya agak jernih. Ini juga ini untuk beberapa hari ke depan kita panen lagi ya. Oke, gimana keadaannya yang di sana bosku? Nah ini sahabat channel, ini ikan hias saya ya yang dari cacing. Tuh, gapi air guys. Jadi alhamdulillah saya perhatikan ya untuk pertumbuhannya lumayan pesat. Ini kurang lebih umur 2 bulanan, 2 bulan lebih. Di sini saya perhatikan waktu sebelum saya ambil di penangkarannya teman, itu warna merahnya tidak terlalu mencolok ya. Namun sampai di rumah cacing saya berikan ini kebanyakan dominan, bahkan kutu air ya, kebanyakan dominan berikan kutu air, dan alhamdulillah
warna merahnya itu keluar ya. Mencolok, bahkan hampir keseluruhan badannya mulai agak merah. Jadi kalau umur sekitar 3 bulanan saya sudah target full merah ya. Ini Iver yang mata merah ya, albino. Jadi oke, kita lihat keadaannya. Apa sudah naik atau belum? Tuh, mulai ya. Tuh. Oke, sahabat channel Maximaros mulai agak naik. Jadi kita tutup saja dulu ya. Belum waktunya guys. Oke, sahabat channel Maximaros, ini dia kita kembali ya ke ini sutranya. Dan oke, ini oke sahabat channel Maximaros, ini dia modelnya ya. Jika cacing sutranya sudah naik ke dasar lumpur ya, makanya modelnya nanti akan seperti ini. Jadi buat teman-teman cukup mengambil kayak gini saja. Oke, sahkan caranya kayak gini ya. Oke, sahabat channel rumah cacing gini ya prosesnya. Kita memisahkan cacing sutra dengan lumpurnya ya di rumah cacing Maros. Jadi perlu waktu juga, perlu kesabaran, namun kita akan menuai hasil yang baik ya. Jadi oke sahabat channel rumah cacing Maros, karena cacingnya masih banyak, kita tutup lagi kembali ya. Dan cacing yang bersih ini kita taruh kembali ke penampungan. Oke sahabat channel rumah cacing Maros. Dan kembali lagi saya kedatangan sahabat saya ya, Pak Alam dari Perintis, dari Makassar, dan Ibu. Oke sahabat channel Maci Maros, itu dia tips dan saran saya ya, jual burdaya ini cacing sutra dan cara panennya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi akhir kata saya ucapkan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Maci Maros bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.